Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Pracisya Rusdini. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang menentukan data kelompok dan mencari nilai dari desil 3. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui cara membuat data kelompok dan mengetahui cara-cara mencari nilai desil suatu data kelompok. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mengumpulkan sebuah data. Data yang aku kumpulkan kali ini merupakan data jarak dari rumah ke sekolah dari siswa kelas 11. Nah teman-teman, sekedar info, karena kali ini aku mendapatkan jarak rumah itu biasanya memiliki nilai desimal. Dalam sebuah data, itu tidak boleh ditulis dalam bentuk desimal ya teman-teman. Jadi harus dibulatkan. Contohnya, 1,2 ini dibulatkan menjadi 1. Kenapa menjadi 1? Karena komanya ini di bawah dari 5. Ketika komanya di bawah dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, maka dia akan dibulatkan menjadi angka depannya. Karena di sini 1,2, jadi dibulatkan menjadi 1. Tapi contoh lainnya, semisalkan angka 2 ini jadi 6, jadi 1,6, maka dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya ada proses membuat data kelompok. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu menentukan jangkauan data atau range. Jangkauan data atau range ini didapatkan dari Xmax dikurang Xmin. Xmax merupakan nilai tertinggi dari data yang kita miliki, sementara Xmin merupakan nilai terkecil dari data yang kita miliki. Data tertinggi yang kita miliki yaitu 17, dan data terkecil yang kita miliki yaitu 1. Jadi 17 dikurang 1 yaitu 16. Selanjutnya kita menentukan nilai K atau jumlah kelas. Jumlah kelas ini memiliki rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu apa sih? N itu merupakan jumlah data dari data keseluruhan yang kita miliki. Karena jumlah data yang kita miliki itu 42, maka kita mencari nilai dari log 42. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 42 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6232. Lalu 1,6232 ini dikali dengan 3,3 menghasilkan 5,3565. Lalu dijumlahkan dengan 1 menghasilkan 6,3565. Nah setelah ini kita bulatkan kembali menjadi 7. Jadi kita naikkan 1 angka ya teman-teman. Tidak boleh dalam bentuk desimal. Setelah kita mengetahui nilai dari jangkauan data dan jumlah kelas, kita sekarang mencari panjang kelas. Panjang kelas ini didapatkan dari jangkauan data dibagi jumlah kelas. Jadi 16 dibagi 7 menghasilkan 2,285. Kita bulatkan kembali menjadi 3. Selanjutnya, kita membuat tabel dari data tunggal yang sudah kita kumpulkan tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada nilai, frekuensi, dan FK. Nah, nilai ini didapatkan dari panjang kelas. Karena panjang kelasnya 3, maka jumlah nilai ini harus memiliki spasi 3 angka ya teman-teman. Nah, karena data terkecil yang kita miliki itu 1, maka kita hitung dari angka 1. 1, 2, 3. Kok nggak sampai 4? Karena angka satunya kita hitung ya teman-teman. Lalu 4, 5, 6, dan seterusnya. Hingga jumlah kelasnya itu ada 7. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sesuai dengan nilai K yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini ada frekuensi.
agar memudahkan teman-teman, aku menyarankan untuk menggunakan warna-warna berbeda agar mudah untuk didata. Nah, di sini frekuensi dari angka 1 sampai 3 memiliki jumlah 16, bisa dibuktikan dari lingkaran berwarna coklat. Lalu 4 sampai 6 itu berjumlah 18, dibuktikan dari jumlah lingkaran merah. Dan seterusnya. Dan di sini ada FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini merupakan nilai jumlah dari frekuensi setelahnya. Jadi, frekuensi pertama itu kan 16 ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada 18. 16 ditambah 18 menghasilkan 34. Lalu 34 ditambah 3 menghasilkan 37 dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui nih tentang bagian tabel agar bisa mempermudah teman-teman. Di sini ada TB atau tepi bawah, ada TA, tepi atas, ada FK, frekuensi kumulatif, ada juga FD, frekuensi kelas desil. Kita mulai dari TB atau tepi bawah. Agar memudahkan teman-teman, aku sudah mewarnai bagian tepi bawah dengan warna hijau. Nah teman-teman, bagian berwarna hijau ini kan ada di awal. Itu merupakan bagian dari tepi bawah. Tepi bawah ini memiliki rumus X dikurang 0,5. X ini merupakan perumpamaan nilai ya teman-teman. Karena di sini kita mendapati nilai di angka 10 sampai 12, jadi tepi bawahnya adalah 10 dikurang 0,5 menghasilkan 9,5. Nah, selanjutnya ada tepi atas. Tepi atas ini tempatnya tidak sama ya dengan tepi bawah. Tepi atas ini ada di bagian belakang yang aku sudah tandai dengan lingkaran berwarna ungu. Karena di sini nilainya 10 sampai 12, nilainya itu kotak berwarna coklat ya teman-teman. Karena nilainya 12 di tepi atas, maka 12 ditambah 0,5 menghasilkan 12,5. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini merupakan kelas sebelum desil atau yang ada di atas desil. Jadi contohnya ya teman-teman, semisalkan kita ada di angka 10 sampai 12. Itu maka frekuensi kumulatifnya di angka 37. Lalu ada FD atau frekuensi kelas desil. Nah, semisalkan kita mendapatkan nilai desil ini di angka sekitaran 40, maka nilai FD atau frekuensi kelas desil ini adalah 3. Kenapa? Karena FD ini merupakan nilai frekuensi dari tempat nilai desil berada. Nah, kita mulai nih teman-teman mencari nilai dari desil 3. Pertama, kita harus mengetahui letak dari desil 3 ini. Di mana 3 dibagi 10 dikali N. Nah, kenapa sih harus 3 dibagi 10? Kenapa nggak 4 dibagi 10 atau 5 dibagi 10? Nah, karena yang sedang kita cari ini merupakan desil 3. Kalau kita mencari desil 8, maka nilai 3 ini diganti dengan 8. Dan seterusnya. N ini merupakan jumlah seluruh data ya teman-teman. Jadi, 3 dibagi 10 dikali 42 menghasilkan 12,6. Setelah kita mengetahui letak desil, kita kembali ke tabel nih teman-teman. Kita lihat 12,6 ini nilainya di berapa ya? Nah, ternyata 12,6 ini masuk ke nilai 1 sampai 3 karena 12,6 ini masuk ke frekuensi 16. Karena angka 12,6 ini tuh ada di dalam angka 16 ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui letak desil, sekarang kita mencari nilai dari desil 3 tersebut. Desil memiliki rumus TB atau tepi bawah ditambah 3/10 dikali N
dikurang FK dibagi FD dikali P. Nah, di sini tepi bawahnya kita udah belajar ya tadi teman-teman, tepi bawah ada di sebelah mana? Di depan. Karena tepi bawah ini ada di depan, berarti kita mengambil angka 1. Tadi rumusnya apa? Hayo. 1 dikurang 0,5 yang menghasilkan 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 0,5. Lalu 3 dibagi 10 dikali 42 dikurang 0. Kok 0 sih? Nah, karena letak desil ini di bagian atas atau di angka 16, FK ini tidak memiliki nilai sebelumnya. Tidak ada nilai di atas dari desil sebelumnya. Maka kita mengibaratkannya dengan angka 0 karena tidak ada nilai lagi ya teman-teman, kecuali nilai desil kita terletak di angka 4-6 yang memiliki FK yaitu 34. Maka FK-nya adalah 16 ya teman-teman. Jadi begitu, karena di 16 ini nggak ada angka lagi di atasnya, jadi 0. Lalu dibagi dengan FD. FD tadi apa yo? FD ini merupakan nilai dari frekuensi dari tempat desil. Karena desilnya ada di angka nilai 1-3 yang memiliki frekuensi 16, maka FD-nya yaitu 16 dikali 3. 3 ini didapatkan dari P. P ini merupakan panjang kelas. Lalu kita masukkan semuanya ke dalam rumus. 0,5 ditambah 12,6 dari hasil 3 dibagi 10 dikali 42. Lalu dikurang 0 dibagi 16 dan dikali 3. Menghasilkan 0,5 ditambah 0,7875 dikali 3. Menghasilkan 0,5 ditambah 2,3625. Dan hasilnya yaitu 2,8625. Sekian penjelasan dari aku. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi teman-teman.